Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semangat pagi. Dalam situasi suka duka, untung malang, sehat dan sakit, kita dalam milik Kristus. Saya bersuka cita hari ini tidak seperti biasanya, karena mungkin mau menjelang Natal kali ya, atau karena memang sudah diberikan arahan oleh para petugas di sini mungkin ya, atau doa saya terjawab begitu. Ini masih kurang ya. Ada 94 ya. Betul ya Pak Andre ya? Karena ini ada sahabat saya nih, orang tua gitu, Pak Paulus, berarti tambah 94. Tapi saya yakin karena Pak Paulus mungkin mendorong semuanya agar datang dan hadir ke sini ya. Ini kalau hadir semua ini tidak cukup nih. Tetapi justru itulah yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan pada masa-masa menjelang masa Advent, atau tepatnya pada hari Minggu nanti kita akan merayakan Hari Raya Yesus Raja Alam Semesta. Itu merupakan suatu keistimewaan bagi gereja bahwa kita diperdengarkan bacaan-bacaan untuk persiapan menyongsong kedatangan Mesias, Natus. Natus itu kan kedatangan, kelahiran, maka Natal. Ya, selamat Natal, selamat hari kelahiran. Dan itu sering diperdebatkan sampai sekarang oleh beberapa iman-iman kepercayaan atau agama-agama. Ya, dilarang mengucapkan selamat Natal karena mengakui bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember, lalu mengakui bahwa itulah kelahiran Tuhan. Jadi ada semacam dogma-dogma yang berbeda, tetapi itu tidak menjadi soal bagi kita. Tapi bodohnya ada kelompok-kelompok yang menamai Kristen itu tidak mempercayai tanggal 25 Desember itu sebagai suatu ketetapan. Nah, itu urusan denominasi dan kepercayaan masing-masing lah ya. Tidak perlu dipertentangkan dan diperdebatkan. Dan itu sering mempengaruhi kita untuk merayakan Natal. Perayaan Natal itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, tetapi suatu anugerah istimewa. Nah, sebelum perayaan Natal itu ada pesta-pesta wajib yang memang kita akan jalani ya. Kita tahu nanti atau besok itu ada pesta wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Ini paroki Sungai Raya Dalam atau paroki Santa Cecilia Ayani ini, dia mengambil pesta wajib Santa Cecilia. Dan hari ini pesta wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mempersembahkan diri di hadapan Allah itu sudah dilakukan oleh orang tua kita waktu kita baptis bayi, atau oleh diri kita sendiri ketika kita dibaptis dalam masing-masing gereja ya. Jadi mempersembahkan diri di hadapan Allah itu sudah sepantas dan selayaknya kita lakukan. Nah, ada 3 hal mengapa kita harus mempersembahkan diri, mencontohi teladan Bunda Maria. Yang pertama, Bunda Maria itu menyerahkan dirinya total kepada penyelenggaraan Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah itu. Menyerahkan diri pada perkataan Allah itu berarti kita melakukan suatu tindakan yang baik dan benar seturut kehendak Allah. Jadi ada pertanyaan Yesus kepada seseorang, kamu mengatakan aku baik? Jadi kalau kita mengatakan Yesus baik, maka ada doa, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Doa ini sangat ya dikenal di kalangan Katolik dan bahkan ditambahkan pada ya waktu doa rosario atau devosional ya, yang paling banyak dilakukan oleh umat Kristiani di muka bumi ini. 3 bacaan yang sudah kita dengarkan dalam kitab Wahyu, lalu Mazmur Tanggapan dan Injil Lukas.
Ini menggambarkan suatu situasional, ya, penyerahan diri total kepada Allah. Bahkan materai dalam penglihatan Rasul Yohanes, Yohanes ini adalah seorang murid Yesus. Dia adalah adiknya Yakobus. Jadi Yakobus itu ada beberapa orang. Ada Yakobus anak Yebedius, nah ini abang kandungnya. Lalu Simon dan Andreas itu bersaudara kandung, lalu dia itu sepupu dengan Yakobus dan Yohanes. Lalu ada Yakobus anak Alpius, lalu Yudas anak Yakobus. Jadi Yakobus itu ada beberapa orang, termasuk penulis surat Yakobus itu adalah saudaranya Yesus. Bukan saudara kandung, tapi saudara sepupu Yesus. Jadi penulis surat Yakobus itu, ya, diteliti oleh pakar kitab suci atau orang-orang yang menyusun kitab suci, itu adalah tulisan dari Rasul Yakobus. Dia adalah uskup di Yerusalem ketika Petrus meninggalkan Yerusalem. Yang menggantikan Petrus itu adalah Yakobus. Nah, Rasul Yohanes melihat penglihatan yang luar biasa. Penglihatan itu baru diungkapkannya ketika dia sudah berusia kurang lebih 90 tahun ke atas. Jadi ada desakan dari gereja perdana untuk meminta keyakinan total dari orang yang bersama Yesus langsung. Jadi kalau kita tahu Yohanes ini adalah murid yang berlari lebih cepat daripada pemimpin para rasul Petrus, karena Petrus sudah berumur, ya. Jadi tetapi dia tidak mau masuk ke dalam kubur itu. Dia tetap mengutamakan Petrus sebagai pimpinan para rasul. Karena jawaban kuis Yesus itu betul. Menurut kamu siapakah aku ini? Ya, Petrus menjawab, Mesias. Simpanlah itu di dalam hatimu. Jadi Yesus sering mengadakan kuis tanya jawab. Makanya katekismus gereja Katolik itu sering ada tanya jawab. Kalau kita tahu bentuk dari Injil itu tanya jawab, kan? Misalnya ada yang menguji Yesus. Yesus untuk bayar pajak misalnya, ya. Apa kata Yesus? Berikanlah apa yang menjadi hak kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Jadi Yesus sama sekali itu tidak ada hitungan bersalahnya di dalam catatan perpajakan bangsa Romawi yang menjajah bangsa Yahudi. Makanya waktu Pontius Pilatus memeriksa catatan pajak, itu tidak ada. Ini mau dipersalahkan apa? Dia tidak membayar pajak. Yang kedua, dia selalu taat. Yang ketiga, dia ini pemimpin banyak orang, ya. Tetapi mengapa dia harus dijatuhi hukuman mati? Konspirasi apa yang dilakukan oleh para imam-imam, ya, kemudian orang-orang Farisi dan kelompok Herodian, kelompok Herodes. Nah, kelompok Herodian ini adalah orang-orang yang mengikuti Herodes sebagai pemimpin, dan ketiga kelompok ini bersatu untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Jadi hukuman mati itu dirancang, tujuannya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan pemimpin agama, penguasa, dan kepentingan, ya, aktivis. Nah, aktivis yang selalu ingin menjatuhkan, ya, sesuatu yang besar. Keinginannya kan Yesus menjadi raja untuk mereka, membebaskan dari perbudakan bangsa Romawi. Kitab Wahyu ingin menggambarkan situasi di mana penglihatan Yohanes ini begitu luar biasa dan disampaikanlah kepada kita. Aku Yohanes, makanya otentik dia. Selalu mengatakan aku Yohanes. Tapi kalau dia menulis di salah satu suratnya, dia kan Yohanes ini kan ada beberapa surat. Surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, ya. Kemudian juga yang menulis Injil Yohanes jelas itu adalah Rasul Yohanes, ya. Maka dia dianggap Injil iman, ya, karena dia menguatkan kembali iman umat Kristen perdana atau pengikut jalan Tuhan yang sudah tersesat, ya. Karena waktu itu rupanya generasi kedua yang tidak bersama Yesus itu meminta tanda. Jadi akhirnya didesaklah Rasul Yohanes itu untuk menuliskan.
Ya kan memang udah ada Injil ya, Injil Matius, Markus, Lukas yang disebut sinoptik. Tidak cukup. Memang ada beberapa Injil yang ditulis oleh para rasul dan juga murid-murid Yesus, dan bahkan ada Injil palsu. Ya. Seperti Injil yang dipakai oleh orang-orang untuk menghujat kita. Ya. Itu bukan Injilnya Rasul ya Barnabas, ya, tetapi seorang Itali yang pindah iman tahun 1000. Dia menulis itu, ya. Lalu itulah yang menyesatkan kita, bahwa Yesus itu tidak tersalib, yang diserupakan dengan Yesus dan sebagainya. Ya, itu ngada-ngada lah, ya. Ya silakan saja ya kalau kita mengada-ngada. Karena persoalannya memang pada tahun 1000 itu, ya, kitab suci itu tidak ya dimiliki oleh banyak orang sebenarnya. Makanya dia berupa gulungan-gulungan yang dibacakan lalu disimpan dengan baik, karena itu adalah firman dan sabda Tuhan. Ya, baru waktu reformasi, gerakan reformasi Luther itu barulah ya pengadaan kitab suci itu terjadi, karena memang terjadi yang namanya ya ingin mengklarifikasi atau mengkonfirmasi ya tentang kebenaran firman Tuhan itu. Nah, itu sejarah gereja, ya. Nah, aku Yohanes melihat seorang yang duduk di atas tahta di surga. Jadi selalu dalam kitab Wahyu itu melihat seorang yang duduk di tahta surga. Seseorang. Jadi jelas bahwa Allah itu mewujudkan diri sebagai manusia, seseorang. Ya, kalau kita baca kitab Kejadian pun Allah berjalan-jalan. Ya kan? Jadi dia punya kaki. Jadi Allah ya menciptakan manusia dari gambarnya, citranya. Kalau malaikat kan dari pantulannya. Itu berbeda ya, pantulan dengan gambaran. Makanya malaikat itu adalah makhluk cahaya. Malaikat yang jatuh itu mengutuk dirinya menjadi iblis, setan, sang penantang. Nah itu. Siapa bilang iblis itu bukan malaikat? Malaikat yang jatuh. Siapa bilang iblis itu tidak bisa terang? Ya dia malaikat terang awalnya, tapi dia menjadi gelap. Itu yang kata Yesus, menghujat Roh Kudus tak diampuni. Itulah dia, para malaikat yang menantang sang penantang. Ya. Yang menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa karena iri terhadap manusia. Ini manusia hanya gambaran, digambar Allah aja dia menjadi ya pemilik surga. Sedangkan kami ini dari pantulan Allah itu ya hanya menjadi hamba Allah. Nah itu. Nah, Yohanes ingin menggambarkan situasi bahwa surga itu ada tahta. Sesuai dengan iman kita. Ya. Dengan tangan kanan, ya, jadi di atas tahta di surga, dengan tangan kanan dia memegang sebuah gulungan kitab. Bagi orang Yahudi itu tangan kiri itu dianggap tangan tidak sopan. Selalu mengatakan kanan. Jadi posisi kanan itu menggambarkan sesuatu yang baik. Karena orang Yahudi itu kan orang timur. Segala sesuatu itu ya harus dimulai dari kanan, ya. Tetapi bagi orang dari luar kelompok Yahudi, kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang dari Amerika, dari Eropa, dia ngasih kita pakai tangan kiri, tidak ada masalah, karena memang sama dia bilang. Tapi kalau kita orang timur tak sopan kasih pakai tangan kiri, pasti kita bilang kiri ya, karena udah kebiasaan, mau dimanapun ya. Nah, kitab itu ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimatrai dengan 7 matrai. 7 matrai. Ya. Jadi kalau kita dibaptis, kita tuh dimatraikan. Jadi matrai itu tidak bisa dibuka oleh apapun. Ya. Oleh siapapun. Ketika Anda dibaptis, Anda itu adalah milik Kristus, milik Allah, milik Roh Kudus. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, karena kita adalah milik Kristus, kita tidak bisa keluar dari Kristus. Kalau keluar dari Kristus, kita menghujat Roh Kudus. Apapun yang terjadi.
Ya. Jadi bapak-bapak yang sudah dibaptis itu, makanya dalam gereja Katolik itu butuh 60 kali pertemuan. Tidak langsung orang, oh saya percaya Yesus langsung dibaptis. Enggak. Ya butuh persiapan, Pak. Ya. Ada namanya masa prakatekumenat. Sebenarnya ada prakatekumenat itu dia dikenalkan dulu dengan ritus Katolik. Baru dia dilantik Pak menjadi katekumen. Ya. Jadi bapak saya dulu itu 3 tahun, Pak. Ya, di gereja Santo Pius X Bengkayang tuh, sampai akhirnya terlontarlah kata-katanya, kalau saya misalnya tidak dibaptis oleh pastor, saya pindah ke gereja sebelah, sebulan ya baptisnya. Ya, 3 tahun. Oh nenek kamu ditempatkan di sini memang untuk jadi Katolik, silakan belajar dulu. Jadi diuji benar-benar tuh kesetiaannya, loyalitasnya. Karena kita bukan jumlah, Pak. Ya. Banyak orang ingin mengatakan, ya, semakin banyak jumlah kita semakin baik. Jumlah itu bukan hitungan itu. Karena kita tetap satu dalam Kristus. Makanya kalau ada yang ingin menjadi pengikut Kristus itu, ya, diajar benar-benar. Ya. Karena apa? Dia tidak bisa keluar dari Kristus lagi. Itu persoalannya, Pak. Karena dia dimateraikan. Jangan sembarang baptis orang. Ya. Kecuali baptis darurat. Ya, makanya ada masa prakatekumenat, ada masa katekumenat, kemudian baru dipersiapkan menjadi calon baptisan. Nah, calon baptisan. Nah, jadi lalu katekumen. Nah, katekumen itu ketika dia misalnya wafat atau meninggal waktu masa katekumen, dia dianggap baptis kerinduan. Karena dia sudah menyatakan dirinya percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Tapi belum dibaptis dia, Pak. Nanti ada namanya setelah katekumenat, lalu masuk ke calon baptisan, Pak. Nah, di calon baptisan itu dia dipersiapkan lebih matang lagi. Makanya standar gereja Katolik itu 60 kali pertemuan. Ada seorang yang beriman lain, dia dari luar biasa itu, dia dari Wajo masuk dalam, dia satu keluarga masuk Katolik. Jadi dia tidak ada dispensasi khusus, Pak. Dia datang ke paroki MRPD itu, ya, bahkan menginap itu 60 kali pertemuan, tidak ada dikasih sama sekali dispensasi, tapi karena keyakinan imannya akhirnya dia dibaptis. Berapa, Pak, ongkos dari sana ke situ tuh kan, nginap lagi di tempat itu. Nah itu, setelah dia ya dilantik lagi, Pak, calon baptisan, barulah dia masuk menjadi baptisan baru. Panjang ke, Pak, masanya. Karena materai tadi itu. Karena udah dimateraikan, jangan bapak-bapak sekali mau pindah iman. Kita akan terpisah dari Allah. Silakan kita buktikan nanti di akhirat lah. Makanya eskatologi sekarang ini, kalau cerita ini, kalau udah masa-masa ini, kalau saya ikut misa dari mulai masa anak-anak sampai sekarang, bacaan-bacaan ini menakutkan untuk kita sebenarnya. Kalau yang rajin ke gereja, tapi kalau yang tak pernah ke gereja tak takut dia. Mana dia takut? Ya. Kalau yang rajin ke gereja tuh dia tahu. Bacaannya mengerikan, Pak, kalau udah masa-masa ini. Karena masa-masa ini apa? Masa-masa persiapan. Ya kan? Di mana kita menyambut kedatangan Mesias. Kita mesti takut. Takutlah kepada Allah. Ya, itu adalah salah satu karunia. Dan ini persoalan yang kita harus sampaikan kepada saudara-saudari kita. Nah, setelah dia menjadi baptisan, baru dia ada lagi, Pak, mistagogi namanya. 1 tahun tuh dia dibina lagi dia. Ya kan? Dimonitoring. Karena apa? Orang yang baru masuk ini kan semangatnya luar biasa. Ya. Nggak takut mati dia. Apapun dia tabrak. Dia akan berikan kesaksian. Akhirnya merongrong iman orang lain. Nah, itu tidak benar gitu ya. Kalau sudah menjadi Katolik atau menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus, harusnya membagikan kasih, Pak, bukan berdebat dengan orang. Ya, makanya di TikTok, YouTube, yang baru-baru masuk Kristen tuh, wah, tahan dia, Pak, berdebat, Pak. 0 sampai 1 tahun, tahan dia mati katanya. Karena sudah mengenal firman Kristus. Tapi kalau udah mulai
Makanya di gereja Katolik itu dia harus dibimbing, Pak. Dia bukan menjadi pejuang untuk membela Kristus, dia perjuangannya perjuangan kasih. Kita tidak perlu membela Kristus, Kristuslah yang membela kita. Kan dulu ada yang mau buat tuh Laskar Pembela Kristen. Itu apa pembela Kristen? Yang membela kita ini Kristus. Tidak ada gunanya. Jadi kalau ada yang buat laskar seperti itu tuh apa begitu? Ya kan? Karena Kristus tak perlu dibela, Pak. Kristus salah. Allah itu tidak perlu dibela, justru Kristuslah yang membela kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Nah, ini harus pemahamannya harus jelas kan begitu. Karena banyak di antara kita itu ada tafsir-tafsir, ya silakanlah tafsir. Kalau gereja Katolik itu tafsirnya oleh Bapak gereja, tidak boleh tafsir sendiri begitu. Nanti kalau tafsir sendiri sesatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya. Jadi dimatrai dengan 7 matrai, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka matrai-matrainya? Malaikat yang gagah, ya. Kita tidak dijelaskan apakah itu Mikael atau Pak Gabriel ataukah ya Rafael. Jadi ada 3 nama yang muncul nama-namanya dalam kitab suci. Dalam kitab Tobit itu malaikat Rafael, ya, ketika dia membebaskan Tobia, istri Tobia dari ya iblis. Jadi istri Tobia itu ya tidak ada yang bisa mengawininya. Malam pertama mati, udah 7 kali. Sampai bapaknya ya atau mertuanya dari Tobia itu udah ikhlas dah. Pokoknya bapaknya udah siap dah. Menantunya tuh udah disiapkan kuburan. Nah, rupanya Tobit ini ya yang kena tai burung, jadi buta dia kena tai burung, ya. Lalu tiba-tiba ada seorang muda, ya. Tobit pikir itu hambanya, rupanya malaikat Allah, namanya Rafael, kan. Nah itu. Jadi Rafael itulah yang ya wakil Tuhan untuk mengusir setan yang ada di istrinya Tobia itu tadi. Nah, setelah itu baru kita tahu ada namanya Rafael. Namaku Rafael. Dia menyebutkan namanya Rafael. Nah, begitu juga ya dengan Gabriel, kan begitu. Jadi 3 malaikat ini memang menjadi malaikat agung yang menyertai umat manusia dalam mencintai Tuhan Allah. Nah, malaikat yang gagah ini sampai mengatakan, siapakah yang bisa membuka gulungan ini? Ya. Dan membuka matrai-matrainya. Jadi yang hanya bisa membuka matrainya itu hanya Tuhan Allah. Tetapi tak seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi. Jadi di surga, di bumi, di bawah bumi. Jadi ada 3 tempat rupanya. Di surga, di bumi, di bawah bumi. Nah, di bawah bumi ini siapa? Ya. Jadi dalam kitab Wahyu ini memang seperti kiasan, tetapi Yohanes itu menggambarkan bahwa ada makhluk yang tinggal di surga, ya, ada makhluk yang tinggal di bumi, dan ada makhluk yang tinggal di bawah bumi. Ya. Makanya Wahyu itu tidak bisa ditafsirkan serampangan, harus dijelaskan dengan ya pengajaran gereja yang sudah dijelaskan oleh bapak-bapak gereja dan oleh Paus sendiri. Tetapi tak seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Jadi tidak ada. Jadi gulungan itu, fragmen itu, ya makanya ya kitab suci dulu kan berupa gulungan ya kan. Nah, gulungan-gulungan itu diteliti, makanya penyusunan kitab suci itu butuh waktu proses yang panjang. Maka Wahyu itu sudah ditutup sejak abad ke-4. Selesailah abad ke-4 itu. Surat terakhir yang menjadi perdebatan itu adalah ya surat Yakobus memang. Kalau yang belajar kitab suci itu.
dan ada beberapa surat lagi. Ya, tapi surat Yakobus itu paling agak lama dia masuk karena masih diteliti dengan betul-betul. Ya. Karena menjadi kitab suci itu tidak langsung jadi buku. Ya. Jadi firman itu dituliskan dari generasi ke generasi, mulai dari zaman ditulis oleh Musa, Jadi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu kan memang asli tulisan Musa. Walaupun beberapanya memang dituliskan oleh hamba-hamba Musa, maka disebut Taurat Musa, Pentateuk. Nah, jelas di situ, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Jadi Yohanes ini memang modelnya seperti perempuannya. Jadi kalau kita lihat di perjanjian atau di perjamuan, ketika lukisan itu dibuat, Yohanes itu yang berada di pundak Yesus. Dan memang perawakan Yohanes itu seperti perempuan. Tetapi dia tetaplah lelaki asli dan tulen, kan jelas di situ. Nah, dia menangis, bersedih dia, karena dia tidak bisa atau tidak ada yang bisa membuka gulungan. Untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Jadi ada 24 tua-tua atau orang kudus di surga itu yang punya tahta. Jadi di tengah itu adalah tahtanya Allah, ada 24 mengelilinginya. Lalu salah satu tua-tua itu mengatakan jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, jelas singa dari suku Yehuda. Jadi gambaran Yohanes ini, kalau kita lihat Daniel itu bisa melihat gambaran itu juga. Tetapi dalam perjanjian baru Yohanes ini bisa melihat gambaran itu berdasarkan kronologis waktu yang tepat. Karena apa? Yohanes adalah murid Yesus yang diberikan wahyu untuk menjelaskan bagaimana kerajaan surga itu bentuknya. Nah, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Jadi dari tunas Daud. Makanya Daud, walaupun dia berdosa, dia tetap diampuni Allah. Karena janji Allah itu kekal abadi kepada Daud. Maka dicarilah dari tunggul Isai itu kan. Sampai Samuel katakan, masih ada anak laki-laki? Oh masih ada, anak laki-laki ke-8. Dia sana menggembalakan kambing domba di padang. 7 abang-abangnya tidak cocok. Ini akibat Saul tadi ini. Kalau Saul itu kan menjadi raja orang Israel itu karena desakan tua-tua. Dia mau sama seperti bangsa lain. Padahal kalau kita tahu rajanya bangsa Israel adalah Tuhan Allah. Dia tak boleh mengangkat raja lagi sebenarnya. Lalu bangsa Israel itu jatuh dalam dosa, lalu meminta desakan kepada Samuel untuk mengangkat raja. Samuel sudah sampaikan, nanti ini kalian akan berkat ini bisa menjadi kutukan bagi kalian. Dan apa yang terjadi? Saul yang hanya dipilih sebagai raja lalu membelakangi Samuel. Dia bertindak sebagai nabi dan celakanya dia melakukan tindakan yang sangat tercemar, yaitu berzina kepada Allah. Yaitu dia meminta membangunkan roh Eli. Bayangkan roh Eli dibangun. Minta kembali dari alam baka sana. Jadi ada perempuan cenayang atau dukun, orang pintar. Di Yahudi siapa bilang di kelompok bangsa Israel itu tidak ada tuh. Lalu dia ada tanya, ini yang mau dibangkitkan roh orang suci ke apa? Enggak, bukan katanya. Karena raja kan takut kan. Rupanya roh Imam Eli yang minta di itunya. Supaya untuk melihat gambaran ke depan. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat makanya hati-hati Bapak Ibu yang main jelangkung itu atau yang memanggil roh-roh itu
ya, dosanya berat. Karena orang sudah bersemayam di akhirat. Ya. Lalu dipanggil. Nanti dia buat kacau gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, kita kembali ke Wahyu ini. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Dialah yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Makanya Bunda Maria sebagai Bunda Perawan, Santa Perawan Maria ini merupakan, ya, dari Tunas Daud sebagai tabut perjanjian baru. Ya. Maka sesungguhnya dan sepantasnya semua orang Kristen itu wajib menghormati Bunda Maria karena dia adalah tabut perjanjian. Ya. Kalau tabut perjanjian dulu itu kan isinya apa? Isinya mana? Isinya, ya, tongkat Nabi Harun itu, ya kan? Isinya loh batu kan di dalamnya. Tetapi itu digantikan oleh tabut perjanjian baru. Makanya salah satu gelar Bunda Maria itu tabut perjanjian. Banyak gelarnya, hampir ratusan. Ya. Nah, ya, dialah yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Yang dikandung oleh Bunda Maria itulah yang dapat membukanya. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus. Dialah Allah. Jadi kalau orang Kristen itu tidak percaya Yesus Kristus Allah, berarti sia-sialah iman kita. Jadi kalau Bapak ditanya siapakah Tuhan, kita bisa jawab Yesus Kristus. Loh, kata orang yang beragama lain, itu urusan dia. Emang gue pikirin, kan begitu. Lo gue. Agamaku, agamamu. Sebenarnya kita tuh enak jadi orang Kristen sebenarnya. Udahlah manggil Tuhan itu Bapa. Kan? Siapa yang beriman yang bisa manggil Tuhan itu Bapa? Orang Yahudi ya tak boleh. Manggil Tuhan Bapa, mengujar Allah tuh katanya, kan? Masa jadi orang Kristen udah manggil Tuhan Bapa yang masih tidak percaya? Kan? Bapa kami yang ada di surga, kan? Jelas. Bapa kita di surga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah kita menjadi umat Kristen ini. Ada 5 miliar menurut penelitian yang belum mengenal Kristus, 5 miliar. Jadi kalau kita misalnya melakukan penyiaran menggunakan TikTok, YouTube, Facebook, itu sebenarnya sangat efektif. Karena orang yang tidak tersentuh itu pastilah hidup dalam internet kan. Nah, jadi ada 5 miliar. Sedangkan saudara-saudari kita juga banyak yang belum mengenal Kristus mungkin. Ya. Pewartaan itu terus-menerus. Dan pewartaan itu sampai dunia berakhir. Karena dunia itu akan berakhir pada hari kiamat. Kapankah hari kiamatnya? Itu urusan Allah. Ya. Oh, Pak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Maka aku melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tahta dan di tengah-tengah keempat makhluk serta orang tua-tua itu. Ada 4 makhluk, satu berbentuk singa, ya, satu berwajah anak lembu, satu berwajah manusia, satu berwajah burung nasar. Ya. Jadi ada 4 makhluk surgawi itu. Ya. Semua dia memiliki mata. Ini ada penjelasan sedikit ya tentang mata segitiga itu. Sebenarnya itu adalah mata Allah, mata Trinitas yang sering dipakai simbol itu, lalu simbolnya satanik pula. Banyak di antara kita ini simbol-simbol kekristenan itu banyak kita tidak kuasai. Ya. Ada simbol segitiga itu di beberapa gereja di Eropa itu ada lambang segitiganya, lalu ada itu kan dibilang lambang permesomnya, padahal enggak, itu lambang mata Allah, Trinitas tuh. Tapi kita banyak enggak pakai, lalu dibilang lambang Dajjal pula. Jadi mohon kepada kita, ya, mari kita memperkuat pengetahuan iman Kristiani kita supaya kita jangan sampai tersesat lagi. Lalu lambang itu kita musuhi, padahal itu lambang Allah. Nah ini, ya. Jadi kalau perhatikan itu kan, ada lambang-lambang itu, ya. Lalu diputar balikkan fakta oleh iblis, oleh setan, oleh pengikut sesat itu, dia bilang itu lambangnya itu. Ya. Silakan itu kita ya, kita perkuat itu ya. Nah,
Anak domba itu kelihatan seperti telah disembelih. Ya memang udah disembelih dia. Ia bertanduk 7 dan bermata 7. Wah, bertanduk 7, bermata 7. Suka-suka Allah kan? Allah mau jadi anak domba silakan, mau bermata 7 silakan. Kok kita ini? Tetapi yang dilihat Yohanes ya seperti itu. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Makin bingung lagi kan? Allah 3 aja kita udah bingung. Yohanes bilang 7 roh Allah. Jangankan 7 roh Allah. Seluruh diri kita ini aja dapat roh dari Allah kan? Ruah. Ya, di Wahyu ini kan? Kalau orang yang bacanya langsung ke kitab Wahyu ini bingung dia. Ya kan? Ya enggak perlu bingung. Yohanes menjelaskan karena iman kita sudah mencapai kitab Wahyu. Jadi kalau seseorang udah mencapai kitab Wahyu ini, dia tidak lagi bingung. Ya. Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi ya, ketujuh roh Allah. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk. Keempat makhluk itu tersungkur. Dan ke-24 orang tua-tua di hadapan anak domba tersungkur. Ya. Jadi dialah raja di atas segala raja itu tadi. Kan ada lagu tuh. Dialah raja alam semesta, Yesus Kristus. Karena ada keempat makhluk. Nah, empat makhluk ini ya ada memang kepercayaan-kepercayaan yang menyembahnya. Begitu juga 24 raja itu tadi itu. Orang kudus itu. Mereka masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah itulah doa orang-orang kudus. Makanya gereja Katolik menggunakan duparatus kemenyan. Ya. Jadi kalau kita lihat sebelum bacaan Injil itu, imam itu akan melakukan duparatus. Tapi sebelumnya juga pada saat perarakan, misa pembukaan di masa Paskah atau masa-masa pesta, sebenarnya masa biasa pun bisa, cuman itu ditiadakan karena itu memang membutuhkan waktu. Tetapi untuk masa-masa pesta, masa hari raya, itu ada duparatus. Jadi menggunakan kemenyan, itu tertera di dalam kitab Wahyu. Jadi bukan sembarangan. Gitu. Jadi kalau menggunakan kemenyan itu. Tapi kalau orang menyan malam Jumat ini lain lagi ya, enggak? Ya. Nah, dan mereka menyanyikan suatu lagu baru katanya. Layaklah engkau menerima gulungan kitab dan membuka ketujuh materainya, sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Kita sudah dibeli lunas. Ya. Itu dia dibayar oleh Yesus Kristus, sudah dibeli dengan darahnya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berbahagialah kita sudah dibeli, dibayar lunas, maka kita tidak lagi memanggil Tuhan itu dengan macam-macam. Kita memanggil Tuhan itu Bapa karena sudah jelas dibeli, diangkat Yesus Kristus. Darahnya itu yang tercurah di kayu salib itulah yang membeli kita. Bukan dengan barang yang panah, tapi dengan darahnya yang mahal. Kita semua ini pengikut Kristus itu dibeli oleh Yesus. Dibayar lunas. Ya kan? Jadi apapun kondisi kita, tetap setialah kepada Kristus. Ya. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka sebagai raja akan memerintah di bumi. Ya. Jadi kita baptisan kita itu kan sebenarnya imamat umum. Kita itu semuanya memiliki imamat umum. Ya. Ketika kita dibaptis, kita itu sebagai imam, nabi dan raja. Sebagai imam apa? Kita berhak memanggil Tuhan itu Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Jadi kalau ada orang yang bukan Kristen doa Bapa kami, sebenarnya belum layak. Dia harus jadi orang Kristen dulu baru dia doa Bapa kami. Ya. Kemudian nabi, pewartaan. Yang berhak mewartakan firman dan sabda Tuhan itu adalah orang Kristiani.
Kalau orang bukan Kristiani mewartakan firman Tuhan, salah, sesat nanti. Dia akan menggunakan cara pandang dia. Ya, sehebat apapun dia profesor, doktor, kalau dia bukan Kristen mewartakan kitab suci, itu ya sangsut namanya. Sebodoh apapun kita boleh mewartakan kitab suci, tetapi betul kitab suci yang diwartakan. Nah, jadi ketika ada orang menjelaskan kitab suci, ya, bukan Kristen, ya, itu dipertanyakan. Ya, jadi Kristen dulu baru boleh mewartakan kitab suci, iman, nabi, raja. Kita adalah pemilik karena Kristus. Sebagai pemilik ini harusnya kita, ya, menjadi hamba-hamba yang baik, bukan hamba-hamba yang jahat. Maka bacaan-bacaan pada masa ini merupakan bacaan-bacaan mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Kristus, kita adalah imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, doa pagi, tanda salib yang Katolik, yang bukan Katolik silakan doa, ya, pagi di kamar masing-masing, ya. Doa makan, ya, bagi yang Katolik ada doa malaikat, ya, jam 6, jam 12, jam 6, ya. Sebenarnya bagi orang Katolik seharusnya setiap hari itu misa harian, ya. Seharusnya. Yang wajib misa hari Minggu dan hari raya sesuai 5 perintah gereja. Ya. Mengapa? Karena kita harus bersama Kristus terus-menerus. Kalau tidak bersama Kristus, selesailah kita. Nah, itu. Nah, maka Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Kita lagi bukan manusia yang, ya, budak, tetapi kita adalah manusia yang merdeka, dimerdekakan oleh Kristus. Mengapa kita diperbudak? Terkadang kita kan diperbudak, harus begini, begitu, ya. Milih nomor pun, misalnya hotel yang punya orang Katolik, ya kan, lobby 1, 2, 3. Dia ngindari angka 4. Ya kan? Nanti kalau lantai 5, dasar, lobby 1, 2, 3. Angka 4-nya lewat. Dulu gubernur kita kalau tidak salah Pak Cornelis, angka 4 menang dia. Ya. Lah, selalu mau ngindari angka 4 hotel-hotel tuh. Entah mengapa begitu. Ya. Kalau di bangku pesawat yang dihindari itu angka 13. Tidak ada di pesawat angka bangku 13 itu tidak ada. Ya. Jadi, sebagai manusia yang merdeka, kita tidak terikat dengan itu lagi. Tak terikat dengan sio, tidak terikat dengan zodiak, tidak terikat dengan apapun. Tidak terikat dengan tai lalat, ya kan? Kalau tai lalat di sini ini tidak cocok katanya, kalau sionya ini tidak cocok, zodiaknya ini tidak cocok. Jadi apa yang kita lakukan, kalau kita melakukan sesuatu yang dosa, jahat, itu adalah, ya kan, kutukan bagi kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik dan benar, itu adalah, ya kan, seharusnya dan sepantasnya, kan begitu. Nah, itu penting untuk kita menjadi pribadi yang bertekun dalam Tuhan. Nah, ini yang sering menjadi persoalan. Ya kan? Pasang ini salah, pasang itu salah, ya kan? Daripada susah-susah pasang salib saja. Ya kan? Selesai. Sampai gereja paroki Keluarga Kudus itu salibnya di luar, kan gitu. Korpusnya di luar. Ya, karena perjuangan tuh. Enggak dapat izin tuh. Ya, baru di zaman gubernur kita Cornelis dapat izin waktu itu. 2 gereja yang tidak dapat izin waktu itu. Untuk gereja Katolik, ya, dan beberapa gereja Kristen yang lain itu ada yang tidak dapat izin. Itu gedung pertemuan dulunya. Maka bagi orang beriman itu, ya, kita berbangga menjadi raja dan imam itu. Kita bisa menyebut Tuhan Bapa, sedangkan orang Yahudi masih terikat dengan 613 aturan. Kalau motong domba harus sekali mati. Ini mau balik jadi orang Yahudi lagi kah? Sakit. Ya kan? Tidak boleh. Kalau kita makan itu sebelum mandi itu pergi ke pasar, harus mandi dulu baru makan. Harus cuci tangan. Ya kan? Macam-macam pantangannya. Ya kan? Udah mau hari Sabat itu tak boleh, dilarang menolong orang sakit.
Ya kan? Tidak boleh menyentuh mayat najis katanya. Makanya Yesus cepat-cepat diturunkan oleh ya. Jadi Yusuf Arimatea itu meminta kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan. Ya kan? Karena tidak boleh lagi ya menyentuh mayat kalau udah hari Sabat. Maka segeralah Yesus diturunkan itu. Nikodemus membawa rempah-rempah 30 kilo rempahnya. Jadi kalau orang Yahudi ini tidak ada bau busuk tuh orang meninggal. Dikasih rempah. Ya, 30. Mungkin 90 kilo kali sekitar itulah, ya. Dibalur lah badannya itu. Ya. Nah, jadi kadang ada juga yang mau seperti itu ya. Mau kembali, ya silakanlah. Jadi kita ini udah menjadi raja, maka kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita ya atas penciptanya, biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Siapa? Yesus Kristus. Ya. Jadi kerajaan Allah yang dicita-citakan oleh bangsa Israel itu, atau kerajaan atau kota Sion itu, ya, justru diberikan kepada pengikut Kristus. Ya. Dari berbagai bangsa, dari utara, selatan, timur, dan barat. Sebenarnya kalau kita ini, ya kalau kita menurut perjanjian lama, mana bisa kita masuk surga? Mati ya mati lah kita, sampai akhirat ya. Tetapi karena Kristus, ya, nama kita dicatat di kitab kehidupan. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, penting untuk memahami itu, ya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya, jadi tadi di awal saya sudah katakan, mengapa Bunda Maria itu dipilih sebagai ya tabut perjanjian baru. Yang pertama karena dia mengatakan, ya terjadilah padaku menurut kehendakmu. Yang kedua adalah rendah hati. Siapakah aku ini Tuhan? Kan begitu, rendah hati. Di dalam misa Katolik itu atau dalam ibadat Katolik itu kan saya mengaku, ya kan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Karena kita orang berdosa. Mengapa kita berdosa? Berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Dan itu persoalan yang sering kita hadapi. Jadi, ya itu, rendah hati. Jadi Bunda Maria itu rendah hati. Ya. Dan yang ketiga, Bunda Maria itu menyimpan segala sesuatu ini di dalam hati. Simpanlah itu di dalam hatimu. Ketika dia bertanya, nak, ngapa kamu sudah menyusahkan kami orang tuamu? Aku harus tetap berada di rumah bapakku, ya kan? Bayangkan ya, misalnya seorang anak ngomong begitu dengan kita, udah 3 hari 3 malam kita cari datang, ya kan? Mungkin bagi kita yang tidak sabar kita jewer, atau dulu zaman Blondo, zaman Blondo ya. Zaman Belanda saya pun tidak nengok juga dia mukul anaknya kan. Kita ini aja yang sering mukul anak mungkin, atau orang tua kita kan. Biasalah ikat pinggang itu udah pasti ya. Zaman kolonial kan. Kalau 3 hari 3 malam kita cari anak kita tak balik-balik, lalu dia bilang, oh ya kan, seperti itu ya. Nah itu dia menyimpan. Jadi dia rendah hati, lalu menyimpan itu di dalam semua di dalam hati. Maka Yesus katakan simpanlah itu di dalam hatimu, kan begitu. Karena apa? Untuk apa juga kita menyampaikan hal-hal, ya, menyampaikan hal-hal tentang Yesus kalau orang itu tidak mau menerimanya. Nah itu. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Ya. Jadi Mazmur ini di tempat tidur pun kita harus, ya kan? Ini tempat tidur langsung bobo ya, edak. Tempat yang paling enak itu kan tempat tidur kan. Ya, tempat yang paling enak tempat tidur Bapak-bapak, saudara, ibu-ibu ya. Paling enak tempat tidur itu. Ya kan? Kalau ngantuk tidur selesai kan? Mana ada urusan lagi? Emang kita mikir utang, enggak kan? Udah tidur ya enggak ada mikir apa-apa. Jadi di tempat retret ini silakan Bapak-bapak tidur dengan enak lah, kan begitu. Ya kan? Beriman, beri yang nyaman-nyaman, ya kan?
Untuk apa kita mikirkan dunia lagi? Ada yang masih mikirkan bisnis di tempat ini ya. Di sini Tuhan suruh istirahat loh. Ya kan? Lah mau apa lagi? Keluar enggak bisa, ya kan? Di tempat ini kan kita tidak memikirkan apa-apa sebenarnya. Diminta Tuhan untuk memikirkan dia gitu. Ya. Retret. Saya katakan rumah retret ya kan, bukan rumah tahanan, rumah retret. Retret itu kan diatur kita jam sekian, enak gitu. Bapak-bapak dikasih makan, kan dikasih makan di sini beriman, beri yang nyaman-nyaman di sini, ya kan? Emangnya bapak-bapak di sini suruh nyangkul, kalau kayak zaman penjara di Amerika, ya kan? Ini malah buat susah, ya kan? Malah berkelahi, dikasih sel isolasi di gelap-gelap tuh. Saya kemarin ke lapas sana, apa kelahi gara-gara utang. Lalu seminggu lah di dalam situ Pak. Aduh, pantas kok enggak ikut ibadat saya bilang kan. Kelahi. Di tempat ini masih kelahi, ngapain lagi lah. Hidup udah susah ditambah susah lagi. Ya. Apalagi bertengkar dengan teman di dalam kamar. Nanti lalu garpu nancap ke kepala, mana tahu kan, enak tidur. Susah juga lagi. Nah, marilah kita berdamai. Berdamai dengan situasi, berdamai dengan keluarga, ya. Mendoakan orang-orang yang mungkin menjolimi kita, ya. Karena itu yang paling utama. Kita tidak tahu rahasia Allah itu apa gitu. Ya, kehendak Allah itu terjadi dalam diri kita. Dan berkali-kali ya penting kita untuk sadari bahwa tempat ini bukanlah tempat di mana ya kita akan berakhir karya kita. Justru inilah tempat permulaan kita memulai karya kita yang baru. Ya. Apa kata Yesus ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku makan kamu memberi ketika aku lapar kamu memberi aku makan, kan? Ketika aku di dalam penjara kamu melawat aku. Yang agak susah kan di dalam penjara. Beberapa orang tuh saya ajak, tak sempat lah, tak sanggup lah. Saya pikir sih dalam hati saya karena najis ya kali. Ya memang betul ada kesaksian seorang penyuluh. Takut Pak nanti virusnya tuh kena kata ya. Apa virusnya? Virusnya. Oh ya. Nggak siap. Ya. Jadi bapak-bapak jangan, atau saudara-saudara di sini jangan pikir orang di sana tuh ya, bahkan yang mungkin ya satu meja makan dengan kita pun tidak mau lihat kita karena tidak siap tadi itu. Ya mungkin tidak memahami firman Tuhan atau tidak mau terlibat dan sebagainya ya kan. Nah, itu. Dan bahkan mungkin ada yang sudah dikucilkan oleh keluarga ya kan. Dan sebagainya. Dianggap sebagai orang yang tidak ada. Jadi bersedih kita, ada satu anak waktu itu di lapas anak itu, dia kebetulan udah punya anak, ya. Lalu dianggap keluarganya sudah mati katanya. Jadi kau mau pulang mana? Bingung saya Pak, mau pulang kemana katanya. Lah, nanti kau pulang kemana? Pulang tempat istrimu? Nggak terima. Lalu, nah nggak tahu status ini. Jangan pula kamu berakhir lagi masuk di tempat ini di penjara dewasa saya katakan. Ya, mencuri sawit. Untuk apa? Untuk beli beras katanya. Benar sedikit beli beras saya bilang kan. Ini luar biasa kok mencuri lalu untuk beli beras kan. Jadi kemiskinan itu membuat orang itu bisa melakukan kejahatan. Berat. Ya. Jadi ini persoalan-persoalan yang akan dihadapi.